Dalam sebuah dunia usaha ada namanya yang paling dibutuhkan oleh para pengusaha adalah yang namanya modal. Jadi ini masalah modal ya guys ya. Setiap apapun usaha Anda, apapun rencana perdagangan yang akan Anda buat, apapun jasa yang akan Anda buat, itu pasti akan membutuhkan namanya modal. Tapi masalahnya kebanyakan ini belakang-belakang ini banyak saya perhatikan di beberapa konten kreator yang mengatakan berbisnis itu dengan hutang. Itu mudah katanya dan bisa sukses. Dan pengalaman saya belasan tahun dulu saya membiayai para usaha sektor UMKM di micro banking. Hasilnya adalah hanya satu atau dua orang yang bisa melunasi kreditnya sampai habis. Dan sisanya kemana? Sisanya ada yang saya selesaikan melalui gugatan lelang, ada yang saya selesaikan dengan penjualan aset, dan ada yang diselesaikan oleh keluarga mereka sendiri. Dan ada juga yang diselamatkan oleh bank lain. Nah, ini pertanyaan yang kenapa berhutang ketika berusaha itu sangat berbahaya, teman-teman bisnis semua. Masalahnya di sektor UMKM, kalau ketika pedagang mau menambah modal, mereka mencari pinjaman ke lembaga keuangan. Ya, kalau dulu itu mungkin namanya adalah bank. Mungkin sekarang ada teman-teman yang mau minjamnya ke aplikasi pinjaman online atau pinjol. Ini sangat berbahaya nih teman-teman. Kenapa saya bilang berbahaya? Ketika misalnya kalian mau mengambil pinjaman di perbankan, misalnya kalian mau meminjam itu, kalau dikatakan orang-orang itu minimal hasilnya sepertiga 30% dari penghasilan kalian. Atau setidak-tidaknya uang yang kalian pinjam ini menghasilkan nilai return-nya itu minimal 20% dalam 1 tahun. Kalau saya bilang itu adalah bullshit. Saya akan jelaskan di sini bagaimana caranya banknya akan bekerja dan bagaimana pengusaha itu menjalankannya dengan penuh dengan sakit kepala. Misalnya seperti ini, ketika kalian mau meminjam uang di bank sekitar 100 juta ya buat menambah modal usaha kalian. Misalnya kita anggap kalian ngambilnya kata para konten kreator itu katanya nggak usah ngutang lama-lama, ambil aja 1 tahun katanya kan. Jadi kalau misalnya 1 tahun kalian minjam kreditnya adalah KUR, berarti kalian mendapatkan bunga itu sekitar 6%. Berarti kalau 6% dalam 1 tahun itu berarti sekitar 6 juta. Kalau 6 juta rupiah per bulannya kalian membayar bunganya sekitar 500 ribu. Dan berapakah angsurannya yang harus kalian bayar? Berarti angsurannya kalian akan membayarnya sekitar di angka 9 jutaan per bulan. Masalahnya ketika kalian meminjam dana, kalian dapat dana tambahan sekitar ratusan juta, 100 juta. Saya mau tanya satu, omset kalian satu hari dalam memutarkan uang 100 juta ini atau dalam 1 bulan? Pertanyaan saya itu adalah modal yang kalian tambah ini perputarannya itu berapa lama? Apakah bisa kalian menghabiskannya dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, atau lebih? Kalau misalnya kalian tidak bisa menghabiskan uang pinjaman tadi, perputaran operasional inventory barang kalian itu dalam 1 bulan, maksudnya barang dagangan yang habis, ini sudah namanya berbahaya nih teman-teman. Karena kita minjam uang di bank itu kita membayar bunga, sementara angsurannya ada tiap bulan yang harus kalian bayar. Kalau misalnya omset kalian cuma 2 juta rupiah satu hari, 1 atau sampai 2 juta, dan kalian mengambil marginnya cuma di angka 30%, berarti sekitar 600 ribu, ini udah saya bilang berbahaya. Jika kalian bisa ngambilnya margin keuntungan kalian cuma 600 ribu dalam 1 hari, sementara biaya kehidupan kalian 500 ribu 1 hari, berarti membayar bunga di bank bisa, tapi masalahnya pokoknya siapa yang membayar? Jika kalian pakai stok barang kalian lagi untuk kalian bayarkan angsuran pinjaman, berarti stok barang kalian dalam waktu 6 bulan itu udah habis, bos. Nah, ini masalahnya. Kebanyakan ketika mereka minjam uang di bank, jalan 6 bulan, 8 bulan, atau 1 tahun, mereka melakukan yang namanya top up atau tambah pinjaman lagi. Sebenarnya itu nggak usah lagi ditambah. Kenapa? Karena usahanya itu udah sakit. Ngapain lagi kalian nambah-nambah pinjaman? Itu sudah menambahkan titik berbahaya. Kecuali ya, misalnya kalian itu mempunyai omset 2 juta dalam 1 hari. Kalau kalian bisa mendapatkan marginnya sekitar 1 juta 1 hari, oke. Itu bagus namanya. Berarti 500 ribu tadi buat biaya
kebutuhan basic kalian dalam satu hari, ditambah 100 ribu lagi kalau kalian punya karyawan, berarti ada sisa 400 ribu. Kalau misalnya ada sisa 400 ribu ini, kalian simpan disisihkan, ini bisa untuk menutup namanya angsuran bank tadi. Kalian bisa bayar bunganya dan juga bisa membayar pokok pinjamannya langsung. Tapi masalahnya semuanya orang tidak akan bisa melakukan seperti itu. Apalagi di zaman saat ini, jika saya bertanya dengan teman-teman yang ada berjualan di pasar, itu kalau di zaman sekarang katanya itu udah impossible karena semuanya pada berlomba-lomba untuk banting harga. Dan saya cuma bilang orang banting harga itu adalah orang bodoh, bos. Atau misalnya kalau omset kalian nggak sampai 2 juta dalam satu hari, omsetnya cuma 1 juta atau 500 ribu satu hari, ya kalian harus bisa memikirkan gimana caranya kalian mendapatkan lipat 3 dari hasil barang dagangan kalian. Lipatan pertama adalah untuk biaya pribadi kalian, lipatan kedua untuk membayar angsuran bank, dan lipat yang ketiga itu buat beli barang dagangan kalian lagi. Jika kalian tidak bisa menseimbangkan antara pendapatan kalian, perputaran barang kalian, dan menseimbangkan untuk angsuran bank kalian, saya jamin dalam waktu 1 tahun lagi kalian akan melakukan namanya menambah pinjaman. Berarti kalian nggak akan bebas-bebas dari yang namanya hutang tersebut. Karena kalian pasti akan merasakan 1 tahun stok barang dagangan kalian tuh habis banyak yang berkurang. Dan kemana uangnya? Uangnya habis untuk biaya personal kalian sendiri. Jadi kalau ada teman-teman yang masih melihat baca di konten kreator lain, kalau misalnya berusaha itu memakai hutang, katanya bisa dan sukses. Kalau bilang tuh saya bilang tuh bohong dia namanya. Emang kayaknya dia pernah dagang. Kalau saya emang melakukan perdagangan, saya juga ngutang di bank. Cuman masalahnya bagaimana caranya saya bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, biaya sehari-hari saya lepas, dan beban hutang saya juga ada yang telah menyisihkan. Kalau saya sih, kalau kalian tanya solusinya dari saya berdagang sekalian saya jual jasa yang bisa saya jual. Misalnya ya jasa apa aja yang bisa saya lakukan. Disitulah saya selalu berinvestasi dengan kepala saya, dengan skill dan keahlian saya di setiap harinya. Ini pesan saya buat para teman-teman bisnis, jika kalian mau ngutang di bank, kalian harus bisa menghabiskan uang tersebut. Maksudnya modal baru yang kalian dapatkan itu harus bisa kalian putarkan dengan waktu tercepat. Minimal itu sekitar 2 bulan. Atau kalian harus bisa mendapatkan keuntungan minimal 3 kali lipat. 1 lipat pertama untuk biaya, 1 lipat lagi kedua untuk bayar bank, dan lipatan yang ketiga ini untuk membeli barang dagangan kalian lagi. Semoga bermanfaat ya teman-teman bisnis.